damai sejahtera dan anugerah yang melampaui segala akal budi, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oras. Oras. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Kristus, hari ini adalah merupakan minggu ketiga sesuai dengan kalender gereja kita yang disebut dengan Minggu Epifanias. Kita tahu bahwa Epifanias itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah penyataan. Melalui minggu-minggu Epifanias ini, kita diajak oleh firman Tuhan, di mana Tuhan itu karena kasih-Nya menyatakan diri-Nya kepada kita. Kita tidak dapat mengenal Tuhan dari diri kita sendiri, tetapi kita dapat mengenal Tuhan karena Tuhan itulah yang memperkenalkan diri-Nya, yang menyatakan diri-Nya kepada kita. Lalu di dalam minggu Epifanias ketiga ini, saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 62, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas mereka, sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asasnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Luar biasa.
firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini. Kenapa luar biasa saudara-saudara? Karena ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya mulai berhitung. Apa yang kuhitung saudara-saudara? Hari ini adalah hari yang ke-21 setelah kita memasuki tahun 2024. Apa artinya itu saudara-saudara? Satu tahun itu adalah 365 hari. Perjalanan kita masih panjang. Kalau kita coba berhitung, 344 hari lagi. Baru kita sampai kepada akhir tahun. Dan kita coba berhitung lebih jauh lagi. 344 hari kali 24 jam. 8.256 jam. Kalau kita berhitung lebih jauh lagi, 8.256 jam kali 60 menit, 495.360 menit, saudara-saudara. Kita lebih jauh berhitung, 495.360 menit kali 60 detik. 29.721.600 detik. Saya pakai kalkulator, saya tidak tahu berhitung. Perjalanan kita masih panjang. Hari demi hari, jam demi jam, menit per menit, detik per detik. Dan tidak ada satu orang pun dari antara kita yang tahu apa yang terjadi. Butuhamu doa nama satu amu. Tidak. Apa yang terjadi hari besok? Apa yang terjadi jam sekian? Apa yang terjadi pada menit sekian? Tidak ada yang tahu. Tapi kita berani menjalani hari ini. Walau gelap. Walau tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan apa yang akan kita hadapi sepanjang perjalanan ini. Tidak ada yang tahu. Lalu apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini, saudara-saudara? Mari kita teladani pemazmur ini. Mari kita teladani apa yang diyakini dan diimani oleh pemazmur ini. Di dalam perjalanan kehidupan pemazmur ini dikatakan, hanya kepada Tuhan sajalah aku tenang. Nothing else. Tidak ada yang lain. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang. Kenapa? Karena dialah gunung batuku. Karena dialah keselamatanku. Karena dialah bentengku. Aku tidak goyah. Aku tidak goyah.
Walau apapun yang terjadi di dalam perjalanan kehidupanku, kata pemazmur, saya tidak takut. Saya tidak gentar. Saya aman. Kenapa? Karena Allah adalah gunung batu bagi dia. Karena Allah lah menjadi keselamatan bagi dia. Karena Allah lah menjadi benteng pertahanan bagi dia. Di dalam perjalanan kehidupannya, hanya kepada Tuhanlah dia dapat tenang. Amin, saudara. Amin. Kita tidak dapat tenang menjalani hari-hari kita, jam demi jam, menit per menit dan detik per detik, ketika bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Coba bayangkan per detik, tak, 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 itu jantung kita. Coba berhenti hanya beberapa detik. Apa yang terjadi? Kan masih beda kita. Ate. Tidak tahu nang situ nang burnenggolan. Itu kan? Mak. Kenapa Daud sampai mengungkapkan hal itu? Itu sesuai dengan pengalamannya, saudara-saudara. Apa yang disampaikan di dalam Mazmur ini itu sesuai dengan pengalamannya sendiri. Karena di dalam perjalanan kehidupannya itu dia menghadapi berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai ancaman. Apa itu? Coba kita simak sebentar. Mulai dari kecil, saudara-saudara, Daud itu adalah seorang gembala. Itu teh, iya, permade banget. Gembala bukan seperti gembala yang kita kenal dong sekarang, bukan. Ada calon pendeta baru siombing ya. Ada calon pendeta di sini. Baru siombing, mudah-mudahan sampai pensiun ya. Iya. Gembala pada zaman Daud itu gembala yang berpindah-pindah untuk mencari rumput yang hijau kepada domba-dombanya, mencari air yang tenang. Itu yang diungkapkan dalam Mazmur 23. Dan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak pulang. Tidak ada tempat perteduhan. Matahari terik, angin yang kencang, hujan, harus dihadapi oleh dia. Bukan itu saja, saudara-saudara. Ancaman binatang buas yang selalu mengancam domba-dombanya dan mengancam dirinya sendiri. Luar biasa, saudara-saudara. Di dalam pekerjaan Daud itu sebagai seorang gembala, sungguh-sungguh banyak tantangan, masalah, bahkan ancaman di dalam kehidupannya. Pengalaman dia. Coba kita baca di dalam kitab 1 Samuel. 1 Samuel 17 mulai dari ayat 34 sampai ayat yang berikutnya. Ini pernah diungkapkan Daud. Pengalamannya. Hambamu ini adalah seorang gembala. Pada suatu ketika
beruang dan singa datang mau menerkam anak domba. Lalu saya kejar. Saya bunuh itu singa dan beruang. Ketika dia mau melompat saya tarik janggutnya. Dan singa dan domba pun itu, singa dan beruang itu pun saya bunuh. Kenapa bisa? Bukan karena kekuatannya itu. Bukan. Tapi ketika dia bisa menghadapi singa dan beruang yang punya gigi yang tajam dan kekuatan yang luar biasa, bukan karena dirinya, tetapi semata-mata itu adalah karena penyertaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kegiatannya sehari-hari. Itulah yang menguatkan dia, yang menjaga dia, yang memelihara dia. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan adalah gunung batu bagi dia. Tuhan adalah keselamatan bagi dia. Tuhan adalah benteng pertahanan bagi dia. Sama seperti itu saudara-saudara yang akan kita hadapi pada tahun 344 hari lagi. Bisa saja ada binatang buas, ya toh Ibu Sianipar, ya kan? Bisa saja. Ini ada Ibu Sianipar ini. Ini istri dari cintua saya dulu di Surabaya. Itu tenang nanti. Dia dapat melakukan itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, supaya kita aman menjalani hari-hari kita 344 hari ke depan, jam demi jam, menit demi menit, detik per detik, tidak ada lagi. Tuhanlah benteng, Tuhanlah keselamatan. Itu pengalaman Daud yang pertama. Lalu pengalaman yang luar biasa lagi ketika dia menghadapi Raja Goliat. Raja Goliat, Panglima Goliat. Semua orang takut terhadap Goliat. Bangsa Israel semua gemetar. Anggota Batak di Gudoro nanti. Takut semua. Karena Goliat itu adalah panglima besar yang punya badan yang kekar, yang tinggi, yang besar. Takut semua. Lalu muncul Daud orang kecil. Seorang gembala itu datang. Coba kita bayangkan. Semua melarang dia. Daktar alohi kedan. Padahal name medo kedan. Baru-baru mengalui. Paso mai bah. Iya kan? Paso mai kedan. Jago-jago kok. Tapi Daud itu maju terus. Goliat datang di sana dengan pakaian lengkap senjata. Dia datang dengan pakaian yang biasa, dengan senjata yang satu dipergunakan dia setiap hari sebagai gembala. Ada di Guardian. Ada Guardian bahasa Indonesia dorang Batak foto do. Abalang. Tak bahasa Indonesia embalang. So foto bahasa Indonesia. Dia hanya punya senjata embalang. Abalang. Karena itulah yang dipergunakan dia oleh setiap hari. Coba sekali lagi saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca 1 Samuel. 1 Samuel 17 ayat 45. Apa yang dikatakan oleh Daud kepada Goliat yang sedang berhadapan itu? Apa yang dikatakan oleh dia? Odo di doibana tu si Goliat. Goliat, engkau datang mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing.
Tetapi aku mendatangi engkau di dalam nama Tuhan. Luar biasa itu kan. Iya. Hai Goliat yang perkasa, engkau datang mendatangi aku melalui pedang, lembing, dan tombak. Tetapi aku datang mendatangi engkau, menghadapi engkau dengan satu nama, yaitu Tuhan. Ratu gelap. Gelap. Sahali ahad wate, sahali ayun. Tuh gelap. Luar biasa dia. Kenalan kehebatannya. Tetapi satu nama, karena Tuhan. Betapa besar pun musuh, betapa besar pun ancaman, betapa besar pun masalah yang kita hadapi, ketika bersama Tuhan, semua itu akan gelap. Gelap. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, mungkin di tahun 2024 344 hari ada Goliat-Goliat yang akan kita hadapi. Tetapi katakanlah di dalam imanmu, hanya di dalam Dia aku tenang. Dialah gunung batuku, Dialah bentengku, Dialah keselamatanku. Maka kita akan aman. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya Tuhan dong menjawab kita hari ini lihat firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Dan curahkanlah isi hatimu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Usehon dari bahasa rohani. Usehon nah ini lalang. Jangan sembunyikan. Curahkan. Tahanan ya dopamina curahkan. Sahid do curahkan. Pergumulan di keluarga do curahkan. Jangan tutup. Jangan tutup. Dan yang pasti telinganya besar mendengar kita. Dan dia akan menjawab kita sesuai dengan kehendaknya sendiri. Percaya. Kalau di dalam Amsal 3 dikatakan, marhaposan tu Jehovah maho sian nasa unang marpangun cadeako tu pikiranmu sendiri. Alai saibana matada dia ka dalammu. Asaibana patigor aka dalammu. Meluruskan jalan. Di mate una pagajako na marjamin taon. Peciuno nate. Jadi tadalani Mario nih kayak nangate. Mari kita jalan. Walau kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi katakanlah di dalam iman, hanya kepada Tuhan aku tenang. Dialah gunung batuku, Dialah keselamatanku, Dialah benteng pertahananku. Dan saya percaya kepada Dia. Dan saya akan mencurahkan semua hanya kepada Dia, bukan kepada yang lain. Patik nata jalo di bagasan sederion, napi nasaat ni ituat. Audu Jahuma debatan. Dan jadi
tarakub au baidomu jiro lapatan ni ikon biak ikon humolong jala upos rohatta mida debata asa mida nasa. Jangan percaya kepada yang lain, tapi percayalah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa di dalam sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. 344 hari lagi, jam demi jam, menit demi menit, detik per detik, kami tidak tahu apa yang kami alami, tapi firman-Mu menguatkan kami. Hanya kepadamu lah kami tenang. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah benteng pertahanan kami, Engkaulah keselamatan kami. Sehingga tahun ini adalah tahun yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan baru. Jawab kami di dalam setiap pergumulan kami, karena Engkau ya Yesus adalah mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan.